Kita yang masih sakit, walaupun berbagai macam cara sudah diupayakan, tapi belum juga kunjung sembuh, kita sudah bisa membuktikan dengan nyata banyak di antara kita, saudara kita yang sakit sembuh lantaran minum Liyong Tea. Juga tentang penghasilan Bapak Ibu, memang secara hitung-hitungan ya, secara hitung-hitungan uang yang ditransfer ke rekening saya dari PT Yusairu itu kalau 1 miliar lebih Pak. Alhamdulillah. Cuma sing ijek nang kantong sithik. Ya karena apa? Terpakai yang lain-lain. Seandainya waktu saya memulai bisnis Liyong Tea itu kondisi saya itu seperti panjenengan Pak, mungkin uang yang sudah ditransfer ke rekening saya itu masih banyak. Karena apa ya? Kondisi saya dulu sebelum menjalankan bisnis Liyong Tea itu kan bukan nol Pak. Kalau nol itu enak Pak ya. Kalau nol itu berarti kalau ditambah 1 menjadi 1, tambah 10 menjadi 10, itu namanya nol. Nah karena ini tidak nol, tapi gini loh Pak. Blowak Pak. Oh iya. Jadi kalau ada transferan transferan plung lah. Ini munculnya itu ya setelah blowakan ini tertutup. Bahkan sampai hari ini belum tertutup penuh, tapi ya tetap ada punculannya gitu. Ya kalau dipakai untuk menutup itu semua, dan nanti ya, kita nggak bisa untuk. Jadi dibagi sebagian untuk menutup, sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk diketok kayak gitu. Jadi bukti transferan di HP ini semuanya ada Pak. Ya, nanti sering kirim ke saya Pak. Ada, bahkan HP kecil saya dari dulu Pak, itu ada bukti transferan. Atau seandainya saya itu gini ya, waktu minta print out ke BRI, buku rekening saya itu kalau di print out 1 bulan itu langsung ganti 2 Pak. Print gitu, 1 bulan itu langsung terus habis mesinnya lagi, bukan habis Pak, bukunya langsung penuh. Oh alah. Bukunya langsung penuh, terus ganti lagi gitu. Terus saya dilihat, terus ki sopo to kok transferannya ambil gede. Nah, tapi ya saya diam saja. Karena buat mereka yang tidak butuh itu kita berikan pun tidak ada artinya Pak. Tapi yang jelas bisnis Liyong Tea ini adalah bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bisnis modalnya sangat kecil, penghasilannya tanpa batas. Di luaran sana tidak ada loh Pak. Modal hanya 160.000, tapi punya penghasilan potensinya itu sampai miliaran itu tidak ada. Makanya di sini tidak ada resiko. Jenengan ngoyak memaksakan diri untuk sukses di sini, ini benar-benar beruntung, bukannya rugi Pak, beruntung. Soalnya apa? Ruginya tidak ada loh. Rugi dari mana? 160 itu jenengan keluar 160 dapat barang dikonsumsi sehat, ruginya tidak ada. Kalaupun habis ya sudah, jenengan kehilangan duit 1 sudah, tetapi kondisi tubuh jenengan semakin sehat. Nah di balik itu jenengan banyak cerita sama orang lain, semakin banyak orang yang cerita, semakin jaringan ini berkembang. Hari ini Bapak Ibu jaringan saya itu totalnya lebih dari 20.000 orang. Wah. Ada di mana-mana ya. Kalau di Jawa itu ya disebutkan seperti di Klaten, Karanganyar, Sragen luar biasa banyak, Purwodadi, Semarang, kota manapun sudah ada. Maluku juga ada. Sudah ada, pokoknya kota manapun sudah ada. Makanya
setiap ada omset di sana itu memberi kontribusi ke rekening saya, Pak. Apakah itu secara otomatis? Ya, otomatis. Otomatisnya asal jaringan sudah berkembang, otomatis terjadi seperti itu. Lah, perjuangan kita itu adalah bagaimana mesin otomatis itu bisa terwujud. Perjuangan ini sebagai syarat mutlak Bapak Ibu. Jadi nggak ada harapan-harapan tok, itu nggak ada. Kita boleh mengharap, tapi harus didahului dengan perjuangan. Perjuangan kita maksimalkan, nah, dan juga kerjasama yang baik sesama tim, terus manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perusahaan, kesempatan acara yang diberikan oleh perusahaan itu kita maksimalkan untuk diikuti, Pak. Karena modal suksesnya bisnis ini adalah kematangan bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan baik. Lah, matangnya itu di acara yang diberikan oleh perusahaan, seperti di edukasi. Makanya ini teman-teman saya sarankan, walaupun mungkin di sini agak jauh, Pak. Prodadi Sragen itu sebetulnya nggak jauh, agak jauh. Ini kalau Bapak Ibu ingin sukses besar dalam menjalankan bisnis Lyongti ini, bisa dengan cara mengawali aktif ikut acara edukasi. Nggak jauh kok, yang dari Demak aja aktif hadir kok. Dari Demak ada yang hadir, dari Meranggen, dari Semarang hadir. Jadi kalau dari Prodadi ke Sragen itu Surabaya malah hadiah terus ya. Surabaya juga ada yang hadir. Kemarin ada Banyuwangi, Bu. Ada Banyuwangi hadir di acara edukasi. Bukan acara halal bihalal, enggak. Edukasi itu setiap hari Senin. Pelatihan. Itu. Jadi dengan mengikuti acara edukasi itu sehingga memahami betul aku kudu piye dalam menjalankan bisnis ini. Nah, dengan pahamnya apa yang harus dilakukan, sedikit banyak, monggo Pak. Sedikit banyak yang dilakukan itu terarah, tidak ngoyo-woro, tidak asal melangkah, tapi langkahnya itu terarah. Langkah terarah itu bagaimana? Sebetulnya yang nggak sulit juga, yaitu yang penting kita memaksimalkan untuk mengaktifkan orang-orang yang sudah bergabung. Contohnya begini, saya bergabung, kemudian saya mengajak 2 orang, misalnya Pak Pur sama Pak Agung. Lah Pak Agung itu semaksimal mungkin piye carane takjak neng acara edukasi. Saya aktifkan di acara edukasi terus. Nah, setelah ikut berkali-kali, akhirnya Pak Pur dan Pak Agung ini otomatis itu paham. Nah, sudah paham, akhirnya bisa mengajak 2 orang aktif. Setelah dapat 2 orang aktif, ya piye 2 orang aktif itu diaktifkan ke acara edukasi. Nah, itu dilakukan terus-menerus, akhirnya jadi berkembang. Dan itu akhirnya jaringan berada di mana-mana. Dan jaringan semakin banyak, semakin luas, itu ya karena masing-masing itu sudah memahami dalam menjalankan bisnis ini. Dan ini sudah terjadi. Contohnya ini Pak Agung, mitranya ada di mana-mana. Nah, itu nanti di sana itu juga akan berkembang. Pak Pur ada di mana-mana, Pak Muhari ada di mana-mana. Teman-teman yang lain di sana, Bu Kiki, Pak Wati, Mas Nova, Pak Nastain, dan lain-lain, itu semuanya masing-masing punya relasi yang banyak dan berbeda-beda. Akhirnya tanpa kita sadari, itu akan terjadi di luar dugaan kita. Jaringan itu berkembang dan memberikan omset. Nah, setiap ada omset, ya sudah otomatis bonus itu mengalir terus. Tiap hari. Makanya Konsep 1 juta per hari panas itu sederhana, Pak. sangat panas. Yang penting tuh acara itu jenengan planning ya. Setiap hari Senin itu kalau bisa jangan punya acara pribadi. Acaranya itu dibikin untuk acara edukasi. Nah, kalau itu sudah terbentuk, suksesnya jenengan itu di depan mata. Karena apa ya? Memang langkahnya harus seperti itu. Jenengan nggak usah eman dengan pekerjaan yang lain. Karena apa? Pekerjaan yang lain itu pada dasarnya yang digunakan duit loh. Yang dicari itu duit. Tapi kalau yang
di sini itu sudah ada hitungan yang jelas di mana uang itu akan mengalir secara otomatis dan mudah dan angkanya adalah besar. Makanya jenengan untuk meninggalkan pekerjaan yang lain itu tidak harus eman-eman. Kadang-kadang orang tuh banyak yang terjebak. Banyak sekali orang-orang terjebak dengan rutinitas pekerjaan yang katanya itu sulit ditinggalkan, tetapi angkanya nggak besar. Nah ini terjebaknya seperti itu. Ini banyak sekali sibuk tapi orang enek duite. Nah ini loh. Kadang-kadang orang tuh nggak sadar. Kalau diajak itu, wah maaf saya sibuk sekali. Sibuk, neng saya batin sibuk iki hasilnya piro toh. Nah ini yang harus kita sadarkan pada banyak teman itu ya seperti itu. Banyak teman-teman itu terjebak dengan rutinitas sebuah pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan, tetapi hasilnya nggak seberapa. Bedanya di bisnis Yongti itu yang harus kita lakukan dari sekarang sampai kapanpun itu sebetulnya sama, tapi hasilnya cenderung naik. Berawal dari kecil, kemudian agak kecilnya itu agak bertambah sedikit, terus bertambah sedikit, lama-kelamaan menjadi tidak kecil lagi, terus kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Dan akhirnya sampai pada tak terbatas. Nah, makanya Bapak Ibu, ini adalah cara perhitungan bisnis seperti itu. Nah, tentang sejarah saya menjalankan bisnis Yongti ini Bapak Ibu, ya ini perlu jenengan pahami ya. Saya dulu waktu berjuang menjalankan bisnis Yongti ini berawal dari kehidupan yang sangat pahit sekali. Ya, saya waktu memulai ini hutang berawal dari saya punya hutang hampir 1 M loh Pak. Hampir 1 M hutang saya. Jangan dikira wah penak iya. Taunya penak tapi nggak tahu waktu saya waktu memulai bisnis itu ya, saya pakai kendaraan sepeda motor tahun 2003 Pak. Motornya smash, mati, kondisinya sangat memprihatinkan Pak. Mesinnya kotos, bocor. Setiap saya pergi itu sangu oli untuk ngejok. Karena Pak, kalau satu malam penuh, 1 hari penuh itu nggak bisa, harus dijok. Itu pun saya nggak lemah mental, saya tuh nggak malu memprospek orang-orang yang kaya, nggak malu Pak. Iya, saya tuh menghadapi siapapun nggak minder. Karena apa? Saya punya keyakinan suatu saat saya bisa jadi orang kaya. Melebihi. Iya, harus seperti itu, jangan minder. Dong jenengan prospek Yongti kepada orang yang kaya sedikit minder ya, terus gimana? Orang-orang kaya saat ini itu rata-rata itu kan penghasilnya kan ajek kan. Misalnya 1 hari 10 juta, 1 bulan 10 juta penghasilannya, 1 bulan 10 juta. Ya itu 10 jutanya itu kan yang ajek itu kan. Gak mungkin bulan ini 10 juta, besok 15 juta, besoknya lagi 20 juta kan enggak. Ya ajek 10 juta rutin itu sudah bagus. Ya di luar sana punya penghasilan 10 juta itu sudah bagus. Nah sementara di kita memang berawal dari kecil, hanya 60.000, hanya 100.000, tapi punya potensi lebih dari 10 juta. Nah ini keyakinan yang penuh inilah yang membuat kita itu mentalnya kuat. Nah, mental kita itu kuat karena sudah punya keyakinan yang kuat bahwa suatu saat kita punya penghasilan yang jauh lebih besar dari orang-orang yang saat ini punya penghasilan besar.